Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, materi dasar keislaman yang pertama membahas makna syahadah, makna kalimat syahadat. Materi dasar keislaman yang kedua membahas pentingnya dua kalimat syahadat yang membahas madkhalun ilal Islam. Syahadat adalah pintu gerbang masuk Islam. Saya ulangi, jadi pentingnya dua kalimat syahadat itu karena kalimat syahadat itu merupakan pintu masuk Islam, karena syahadat itu merupakan intisari ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga, karena kalimat syahadat itu merupakan asasul inqilab atau dasar-dasar perubahan. Asasul inqilab, dasar-dasar perubahan total. Ketika hendak membangun masyarakat baru di atas puing-puing jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawali perubahan itu dari politik, ekonomi, atau yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan merubah apa yang ada di dalam jiwa manusia. Hal paling penting yang ada di dalam jiwa itu adalah keyakinan. Saya tekankan sekali lagi di sini, hal paling penting yang ada di dalam jiwa itu adalah keyakinan. Dengan syahadatain yang tertanam dalam jiwa itu, maka terjadilah perubahan besar yang sangat mendasar dalam seluruh aspek kehidupan generasi terbaik itu. Bangsa yang kecil, terisolir, dan terbelakang tersebut kemudian menjadi bangsa terbaik yang pernah dilahirkan untuk seluruh bangsa. Mereka hijrah dari jahiliyah menuju Islam, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Syahadatain penting karena ia adalah asas perubahan total individu dan masyarakat. Mari kita buka lembaran sejarah para sahabat mulia. Umar bin Khattab, Mus'ad bin Umair, Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat lainnya, apakah kiranya yang membuat performa, akal, hati, aktivitas, pemikiran, dan akidah mereka berubah total? Selanjutnya, renungkanlah keadaan bangsa Arab dahulu kala sebelum datangnya cahaya Islam. Kebanyakan mereka terlilit kebodohan, kehinaan, kefakiran, dan perpecahan. Mereka bukanlah bangsa yang diperhitungkan, tapi tiba-tiba berubah dengan dahsyat menjadi bangsa yang memiliki pengetahuan, kebanggaan, izzah, kekayaan, dan rasa persaudaraan yang kokoh, sehingga mampu menggetarkan para pemimpin tirani. Apakah kiranya yang membuat semuanya itu terjadi? Tiada lain jawabannya, karena cahaya Islam yang telah menggelora dalam dada mereka, yang senantiasa hidup dibakar kalimat agung yang kokoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, tidak mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada di dalam diri mereka itu antara lain adalah keyakinan. Jadi syahadatain ini mampu merubah manusia di dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Perubahan ini meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. Ada perbedaan penerimaan, pemahaman terhadap syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan pemahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Dan ada perbedaan sikap konsisten terhadap syahadat tersebut dalam pelaksanaan
ketika menerima maupun menolak. Umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain, sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang kufur menjadi beriman, yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid, ahli ibadah, yang sesat mendapat hidayah. Masyarakat yang tadinya saling bermusuhan menjadi saling bersaudara di jalan Allah. Jadi, jika syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu menjadi baik, maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik pula. Allah menggambarkan tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi, yang dahulunya berada di dalam kegelapan jahiliyah, kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kamam masaluhu fidz zulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, wa minhum man qadha nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Yang dimaksud dengan menunggu pada ayat ini, wa minhum mayantazir, adalah menunggu salah satu di antara dua kebaikan, yakni menang atau mati syahid. Perubahan individu contohnya terjadi pada Mus'ad bin Umair radhiyallahu an, yang sebelumnya mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan pemuda yang paling terkenal dengan kehidupan glamor di kota Mekah. Tapi setelah menerima Islam, ia menjadi pemuda sederhana. Dia seorang dai yang cemerlang dan duta Rasulullah untuk kota Madinah. Kemudian akhirnya dia syahid di padang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.